itu. Sudah katanya bulan depan alat berat sudah mulai masuk ke desa kita. Masalahnya sebagian tanah itu milik kita juga terkena pembangunan jalan. Iya, yang membuat saya kecewa. Harga tanah yang ditawarkan lebih murah dari harga yang sekarang. Saya juga merasa begitu. Tanah itu bukan hanya sekedar aset, tetapi penghasilan bagi keluarga saya. Kalau tanah itu diambil dan ditawarkan dengan harga yang tidak layak, bagaimana dengan masa depan keluarga kita? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya dengar ada masalah terkait pembebasan lahan untuk proyek pembangunan jalan baru. Apakah benar? Iya dek, kami mendukung pembangunan jalan itu, akan tetapi kami ingin diperlakukan dengan adil juga. Ya, kami merasa suara warga kurang didengar. Menurut saya pembangunan jalan ini juga penting, tapi untuk hak kalian sebagai masyarakat juga harus dihormati. Selamat siang Ibu-ibu. Selamat siang Pak. Jadi kami di sini datang untuk menjelaskan proyek pembangunan jalan. Jalan ini untuk memperlancar transportasi, distribusi barang, dan perekonomian daerah. Kami memahami manfaatnya, Pak. Tetapi bagaimana dengan lahan yang akan digunakan? Pemerintah sudah menyiapkan kompensasi dengan ketentuan yang sudah berlaku. Tetapi bagaimana dengan lahan kami yang akan digunakan? Masalahnya nilainya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, Pak. Kami berharap warga setempat dapat mendukung proyek kami. Kami tidak menolak pembangunan, tetapi kami ingin keadilan. Kalau proyek ini terlambat, masyarakat luas juga terdampak. Tapi kalau keluarga kami menerima ganti rugi yang tidak layak, keluarga kami yang akan dirugikan. Kenapa pembangunan harus mengorbankan hak warga? Tidak ada niat untuk mengorbankan warga. Kalau begitu, kenapa kami tidak dilibatkan sejak awal? Kami sudah melakukan sosialisasi. Sosialisasi berbeda dengan mendengarkan aspirasi masyarakat. Mohon tenang semuanya. Silahkan Maya. Saya melihat sebenarnya kedua belah pihak memiliki tujuan yang baik. Maksudmu? Pemerintah ingin membangun jalan untuk kepentingan umum, tetapi masyarakat juga tidak menolak. Namun yang jadi masalah adalah rasa keadilan. Benar juga. Dalam negara hukum, pembangunan harus berjalan dengan perlindungan hak warga negara. Pembangunan jalan sangatlah penting karena dapat meningkatkan akses ekonomi, pendidikan maupun kesehatan bagi masyarakat. Itulah alasan proyek ini diprioritaskan. Tetapi warga yang terdampak juga memiliki hak untuk mendapatkan harga kompensasi yang sesuai. Nah, itu yang kami harapkan. Kami tidak meminta lebih, hanya saja sesuai dengan harga nilai yang wajar. Kalau begitu, apa yang seharusnya dilakukan? Menurut saya, perlu adanya dialog ulang dan penilaian harga yang transparan. Penilaian ulang. Ya, agar masyarakat dapat memahami dasar perhitungan ganti rugi dan pemerintah dapat mendapatkan rasa kepercayaan oleh masyarakat. Kalau prosesnya terbuka, kami akan lebih tenang. Ya, setidaknya kami merasa dihargai. Saya setuju. Pembangunan proyek jalan tidak boleh menghilangkan rasa keadilan. Kami akan melakukan evaluasi terhadap ganti rugi dan juga evaluasi terhadap dialog bersama warga. Terima kasih Pak. Kami siap berdiskusi selama hak kami dihormati. Kami juga akan proses secara transparan agar proyek dapat berjalan dengan lancar. Inilah pentingnya musyawarah dalam penyelesaian konflik pembangunan. Pemerintah juga membutuhkan dukungan masyarakat. Dan masyarakat membutuhkan perlindungan atas hak-haknya. Kalau kedua pihak saling mendengarkan, masalah bisa diselesaikan. Pembangunan akan berjalan lebih baik. Karena tujuan pembangunan bukan hanya untuk pembangunan jalan saja, tetapi juga membangun rasa keadilan dan kepercayaan bagi masyarakat. Keadilan yang baik menghubungkan pemerintah dan masyarakat. Pembangunan yang berhasil adalah Pembangunan yang menghormati hak warga, Menjunjung keadilan, Dan membawa manfaat bagi seluruh warga. The one way to cut away.